Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Bu Arum. Kali ini kita akan membahas tentang satu, membuat ringkasan bacaan. Dua, perpindahan panas secara konveksi. Tiga, pola lantai dalam tari. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu video pembelajaran terupdate dari saya. Oke, langsung saja kita ke materi. Simak baik-baik. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat meringkas teks eksplanasi. Peserta didik dapat menjelaskan perpindahan panas secara konveksi. Peserta didik dapat menjelaskan pola lantai dalam tari kreasi daerah. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca bacaan secara saksama. Kedua, mencatat gagasan utama pada setiap paragraf dalam bacaan. Ketiga, membuat peta konsep pada bacaan agar paham tentang hal-hal yang akan diringkas. 4. Menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam bacaan asli. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair, misalnya air, dan gas, misal udara. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut berpindah dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, perhatikan gambar. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Adakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk membuktikan perpindahan panas secara konveksi, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan: 1. Segelas air panas, 2. Es batu, 3. Air matang suhu ruang, atau untuk membuat es batu, 4. Satu buah kantong plastik ukuran kecil, 5. Satu buah karet gelang, 6. Pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna. Oleh karena itu, buatlah es batu berwarna terlebih dahulu. Kamu dapat membuatnya sehari sebelum kegiatan percobaan ini. Ikutilah langkah berikut. Membuat es batu berwarna.
1. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. 2. Masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. 3. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. 4. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai beku. Es batu berwarna ini dapat diganti dengan pewarna makanan lainnya. Nah, langkah kegiatan percobaan. 1. Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang. Isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. 2. Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Lalu, catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Selanjutnya, pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolahan? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola lantai dasar pada tari, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Silakan perhatikan gambar berikut. Nah, selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari Jaran Kepang antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jaran Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta, tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah, ini ada tari saman dari Aceh, pola lantai garis lurus atau horizontal. Tari piring dari Sumatera Barat menggunakan pola lantai garis lengkung membentuk lingkaran. Tari pendek dari Bali, pola lantainya garis melengkung. Tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya lengkung ke depan. Tari kecak dari Bali, pola lantai melingkar. Tari sedatik dari Aceh, pola lantai lurus, melengkung, dan zigzag. Tari Badok Toraja menggunakan pola lantai lingkaran. Tari Serimpi dari Jawa Tengah, pola lantainya garis lurus dari depan ke belakang atau vertikal. Terima kasih. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian. Sampai jumpa.